Di tahun 1906, ketika pemberontakan ini berhasil dihancurkan, Witte mengundurkan diri dan memulai reaksi terhadap reformasi politiknya. Efeknya lumayan bisa ditebak. Duma kembali bisa diveto oleh Tsar yang memiliki kuasa membubarkan Duma kapanpun ia mau. Gerakan radikal pun merespon kembalinya kekuasaan absolut ini dengan cara memulai berbagai kampanye penuh teror, yaitu membunuh polisi dan pejabat-pejabat kekaisaran lewat berbagai cara. Tsar Nicholas II kembali beruntung, sekalipun ia sudah ditinggal Witte, seorang menteri yang lebih muda menggantikannya. Namanya tidak lain adalah Peter Arkadievich Stolypin. Karena namanya kepanjangan dan susah disebut, mulai sekarang Mimin bakal singkat namanya jadi Stolypin dan kasih tanda unik di wilayah badannya biar dia nggak dikira Lenin. Stolypin inilah yang kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri Rusia untuk menggantikan Witte. Seperti halnya pejabat penting lainnya, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri. Rasanya masalah rangkap-rangkap pejabatan ini udah sering banget terjadi di pemerintahan. Tapi ya mau gimana lagi? Kalau emang bagus sih, ya why not? Bukankah masyarakat emang butuh orang yang bisa kerja? Sama seperti Witte, menghadapi situasi yang semakin memanas, ia meresponnya dengan menerapkan kebijakan darurat militer yang dulu diambil Witte. Lebih jauh lagi, ia memberikan wewenang kepada militer untuk dan menghukum mati para teroris di tempat. Biasanya para teroris ini digantung di tempat umum dan pemandangannya dimanfaatkan untuk terapi kejut. Melihat kebijakan yang begitu otoriter, seperti biasa para politikus liberal, moderat, dan sosialis memulai protes kerasnya. Stolypin bodo amat, toh menurutnya terapi kejut ini berhasil meredam para teroris. Syok melihat kebijakan yang sangat keras tersebut, para radikal yang nggak kena sakit jantung langsung kabur dan ngumpet. Trotsky dan Lenin misalnya, dua tokoh yang sangat terkenal ini langsung angkat kaki dan pergi sejauh-jauhnya dari Rusia. Sekalipun di atas kertas kebijakannya berhasil, Stolypin menyadari bahwa terapi kejut adalah pengobatan jangka pendek. Jangka panjangnya harus dengan reformasi perekonomian untuk meredam radikalisme. Hei, kalau orang udah makmur, siapa sih yang mau jadi radikal dan bikin kacau negara? Memahami hal ini, Stolypin melakukan reformasi di berbagai bidang, yang dimulai dari pertanian. Orang miskin diberikan kredit murah dan mudah untuk membeli tanah-tanah milik negara dan pemerintah daerah. Hukum-hukum kolot yang membatasi perpindahan petani juga dicabut. Pemerintah juga membuka tanah yang mahal luas di wilayah Rusia yang masih kosong untuk dijadikan lahan pertanian. Selaras dengan itu, Stolypin juga meneruskan proyek pembangunan rel kereta api Trans-Siberia yang sangat ambisius. Hasil memang nggak mengkhianati kerja keras. Terbukti, di tahun 1911, Kekaisaran Rusia yang dari dulunya langganan bencana kelaparan, kini mulai bisa mengekspor jutaan ton gandum. Para petani miskin yang kini memiliki tanah, jadi mikir 1000 kali untuk ngikutin ajakan kaum radikal dalam menggulingkan pemerintah. Ibarat kata, woi, hidup gua tuh udah enak, masa bodoh lu pada mau demo, mending gua ngejar cuan aja. Menyadari Nikolai II adalah seorang tsar yang amat saleh, Stolypin juga menyediakan dana negara untuk membangun gereja-gereja baru dan menggaji pendeta-pendeta baru. Gereja menyediakan jaring pengamanan sosial untuk warga-warga miskin sambil melawan pengaruh-pengaruh dari kaum radikal, menurut logika Stolypin. Dengan begini, Nikolai II ikut mendukung penuh program-program Stolypin. Jadi, di awal dasawarsa 1910-an, Stolypin mengubah Rusia, sang pecundang dalam perang melawan Jepang, menjadi seorang raksasa ekonomi. Namun, terlepas dari seluruh keberhasilannya, Stolypin selalu mewanti-wanti bahwa semua ini hanya bisa terwujud karena Rusia sedang tidak berperang. Inilah pelajaran terpenting dari si maestro serba bisa yang dikenal sangat jago dalam dunia politik dan pemerintahan. Ia sering berkata bahwa perang hanya akan menyedot dana yang dibutuhkan oleh proyek-proyeknya. Perang juga akan menimbulkan berbagai korban jiwa yang nantinya bisa berpotensi membuat rakyat menjadi simpatik kepada kaum radikal. Semua kemajuan ekonomi bisa menguap
kalau perang yang berkobar membunuh perdagangan luar negeri. Di luar Rusia, berbagai perkembangan politik mulai terjadi. Kesultanan Turki Utsmani masih dianggap sebagai si sakit karena keterbelakangannya, yang bahkan lebih parah daripada keterbelakangan Kekaisaran Rusia. Berbagai negara lain mencoba memanfaatkan kelemahan ini. Salah satunya adalah Kekaisaran Austria-Hungaria, yang sekalipun sudah babak belur dihajar Prancis, Prusia, dan Italia, masih menolak untuk jadi sejarah. Tahun 1908, mereka mencoba menganeksasi Bosnia-Herzegovina, daerah Turki yang dipenuhi oleh orang-orang ras Slavia. Austria-Hungaria tahu posisi Kekaisaran Rusia yang mengangkat dirinya sebagai pelindung semua ras Slavia. Mereka menawarkan hak untuk armada tempur Rusia menggunakan Selat Bosporus. Hah? Bosporus kan masih punya Turki, bukan Austria-Hungaria. Kenapa mereka menawarkan apa yang nggak mereka punya? Namun entah apa yang sebenarnya terjadi. Di bulan Oktober 1908, Menteri Luar Negeri Austria-Hungaria mengumumkan aneksasi sambil menyatakan Rusia sudah merestuinya. Menteri Luar Negeri Rusia kaget karena ia tak pernah merasa memberikan restu ini. Entah siapa yang salah, siapa yang bohong. Muncullah sebuah situasi rumit. Kekaisaran Jerman menambah kerumitan dengan menekankan bahwa mereka mendukung aneksasi ini, bahwa Rusia dan Serbia sebaiknya menerimanya kalau tidak mau perang. Apalagi pihak Jerman menegaskan Menteri Luar Negeri Rusia memang sudah merestui aneksasi ini, dan mereka akan mengeluarkan buktinya kalau pihak Rusia menolak mengakui aneksasi ini. Rakyat Rusia dan rakyat Slavia di luar Rusia pun murka. Kenapa Bosnia-Herzegovina bisa diambil alih oleh Austria-Hungaria yang bukan orang Slavia? Kok Rusia mengizinkannya? Stolypin pun juga ikut murka. Dia tidak mau krisis semacam ini menciptakan perang yang akan merusak semua rencana ekonominya. Akibat pertama dari krisis ini tentu saja mundurnya Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Petrovich. Untungnya, Tsar Nicholas II mengikuti masukan Stolypin di mana perang harus dihindari, sehingga pada akhirnya Rusia mengakui aneksasi ini. Nikolai II juga mengikuti saran Stolypin mengangkat menlu baru bagi Kekaisaran Rusia untuk menggantikan Alexander, menlu sebelumnya yang bermasalah. Tahukah kalian siapa yang menggantikannya? Sergei Sazonov, saudara iparnya yang juga memiliki kemiripan dengan Stolypin karena sama-sama beraliran liberal. Stolypin juga melarang semua media Rusia untuk memanas-manasi emosi rakyat Rusia yang sudah marah kepada Austria-Hungaria dan Jerman. Prioritas Stolypin sangatlah jelas, damai selama 20 tahun supaya ekonomi Rusia bisa dimajukan dan supaya radikalisme bisa dimatikan. Setelah keduanya terpenuhi, baru kita bisa bicarakan hal yang lain. Sayangnya di tahun 1911, Stolypin tewas dibunuh oleh kaum radikal di kota Kiev, dan pengganti Stolypin sebagai Perdana Menteri adalah Menteri Keuangan Vladimir Kokovtsov. Sama seperti Sazonov, Kokovtsov adalah birokrat sejati, bukannya visioner pendobrak seperti Stolypin. Namun, seharusnya ini tidak menjadi masalah. Program-program Stolypin sudah dibuat dan sudah berjalan secara otomatis, tanpa perlu kehadiran Stolypin sendiri. Namun dengan syarat, tidak adanya perang. Beberapa hari setelah wafatnya Stolypin, Italia menyerang Turki Utsmani. Armada Italia mengalahkan armada Turki dan Konstantinopel pun akhirnya mulai terancam. Armada Turki bereaksi dengan menutup Selat Bosporus dan menebar berbagai ranjau. Artinya, bukan cuma kapal Italia, kapal Turki, dan kapal-kapal lain juga tidak akan bisa menggunakan Selat Bosporus, termasuk kapal-kapal dari Kekaisaran Rusia. Tahun 1912, penutupan ini memukul ekonomi Rusia. Ekspor Rusia turun sepertiga, membuat anggaran belanja Rusia menjadi sangat meleset. Padahal waktu itu, ekspor utama Rusia, yaitu gandum, sedang bersaing ketat dengan gandum dari Jerman. Kekalahan demi kekalahan Turki memancing negara-negara lain seperti darah memancing hiu. Negara-negara Balkan seperti Bulgaria, Serbia,
Yunani, dan lain-lain juga ikut menyerang Turki dan memulai Perang Balkan pertama di bulan Oktober 1912. Di satu sisi, Turki langsung meminta damai dengan Italia dan membuka kembali Selat Bosporus. Namun di sisi lain, kini perang besar sudah terjadi di depan pintu Rusia. Apalagi Austria-Hungaria melihat perkembangan ini, sudah mulai memutuskan untuk memobilisasi pasukannya. Kekaisaran Rusia kini harus mengambil sikap. Sazonov dan Kokovtsov menyarankan agar tidak memobilisasi pasukan. Para menteri, pejabat, dan rakyat panslavis, ideologi yang mementingkan persatuan ras Slavia, mendesak Nikolai II untuk memulai mobilisasi. Namun, kali ini sang Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri masih memenangkan perdebatan. Nikolai II memilih untuk damai dan memerintahkan untuk mensensor seluruh media dalam negeri yang berkata sebaliknya. Sayangnya, solusi tersebut tidak akan berlangsung selamanya. November 1913, pihak Turki yang semakin terdesak dan babak belur di mana-mana meminta bantuan Jerman untuk memperkuat angkatan daratnya. Jerman pun merespon dengan mengirimkan salah satu perwiranya yang bernama Liman von Sanders. Sazonov menganggap pengangkatan penasihat militer Jerman di Turki sebagai penghinaan pribadi kekaisaran Jerman terhadap dirinya. Setelah mati-matian berusaha mencegah Rusia melawan keinginan Jerman di daerah Balkan, bahkan di Oktober 1913, ia sampai mengunjungi Berlin untuk memberitahu bahwa Rusia tak berniat berperang melawan Jerman. Mendadak ada jenderal Jerman yang diangkat menjadi komandan tentara Turki. Emosi Sazonov terpancing, kini dia pun bertekad melawan pihak Jerman, tanpa memperdulikan ujangan-ujangan dari para pendahulunya. Sang Menlu bahkan meminta Tsar Nicholas II mulai mempertimbangkan, bahkan merencanakan operasi militer untuk menyerang Turki Utsmani. Cuma, karena kerja keras Kokovtsov saja, kepala Sazonov dan semua pendukung gerakan Pan-Slavisme mulai mendingin. Sayangnya Kokovtsov, sang birokrat, dipaksa mengundurkan diri pada Januari 1914, di mana Tsar Nicholas II merasa sang Perdana Menteri tidak mampu mengendalikan pers. Hilang sudah batu sandungan terakhir untuk keterlibatan Rusia dalam perang. Sazonov, sang Menlu yang masih baper, sudah bertekad bahwa Rusia tidak akan dipermalukan lagi. Dia dan Menteri Pertanian menjadi suara dominan dalam pemerintahan Rusia yang mengobarkan semangat berperang melawan Turki, Austria-Hungaria, bahkan Jerman, yang dianggap sudah mempermalukan Rusia beberapa kali. Tidak ada lagi suara anti perang. Masih ada satu sih. Satu orang penting yang anti perang. Perhatikan, dirinya adalah orang penting, bukanlah seorang pejabat, menteri, atau bangsawan. Siapakah orang penting itu? Siapa lagi di Rusia kalau bukan Grigori Rasputin, sang orang suci yang digadang-gadang mampu meringankan penyakit putra mahkota dan menjadi sangat dekat dengan keluarga kerajaan. Lah, emang gimana perannya? Juli 1914, putra mahkota Austria-Hungaria ditembak mati oleh seorang Serbia radikal di Sarajevo. Pihak Austria-Hungaria menjadi sangat murka dan mereka menuntut Serbia untuk bertanggung jawab. Saat itu Rasputin sedang ada di kampung halamannya, tapi yang jelas, saat ia mendengar perkembangan baru ini, ia bergegas pergi untuk mengirim telegram kepada sang Tsar dan memberikan wangsit-wangsit tentang masalah ini. Masalahnya, saat dia baru keluar rumah, perutnya malah ditusuk orang. Artinya, saat krisis ini terjadi, semua penasehat sang Tsar langsung sepakat untuk mengambil sikap keras, dukung Serbia sambil bersiap untuk perang. Pasukan Austria-Hungaria dan Serbia sudah mulai dimobilisasi untuk menghadapi satu sama lain. Tsar Nicholas II sadar betul tentang betapa berbahayanya persamaan sikap penasihat-penasihatnya ini. Perintah mobilisasi umum ia batalkan setelah Kaisar Wilhelm II dari Jerman menghubunginya dan memberitahunya bahwa perang saat itu cuma akan merugikan semua orang. Mobilisasi pasukan Rusia cuma akan memanaskan suasana dan memastikan perang. Setelah membatalkan mobilisasi, ia menolak menemui jenderal dan menteri-menterinya. Tanpa bertemu pun, ia sudah tahu apa yang akan mereka katakan.
Ia akhirnya cuma menemui Sazonov, menteri luar negerinya yang ia kira masih belum mengambil sikap. Sang Tsar tidak tahu, Sazonov ternyata masih baper dengan Jerman dan Austria-Hungaria. Sazonov pun meyakinkan sang kaisar untuk tetap melakukan mobilisasi umum, yang artinya meyakinkan sang kaisar untuk pergi berperang melawan para saudara sepupunya sendiri. Konon, saat Rasputin mendengar perintah mobilisasi umum ini, ia langsung kaget bukan kepalang dan langsung menyobek perbannya, serta mengirim telegram secepat-cepatnya kepada sang Tsar. Dalam telegram tersebut, Rasputin memberikan peringatan yang luar biasa kepada Tsar Nicholas II. Perang akan mengakhiri Rusia, akan mengakhiri kekaisaranmu selama-lamanya. Namun, telegram sudah terlambat. Perintah mobilisasi ini menyebabkan efek berantai, karena mobilisasi Rusia, kemudian menyebabkan mobilisasi Jerman, kemudian mobilisasi Prancis, dan pada akhirnya menyebabkan Perang Dunia Pertama. Perang yang tidak diperlukan, yang nantinya akan merugikan semua negara, dan juga menghancurkan kursi kekuasaan dari para monarki dunia. 2 Agustus 1914, saat Tsar Nicholas II mengumumkan perang dari balkon istana, rakyat menyambutnya dengan bersorak-sorai. 8 Agustusnya, Duma yang biasanya hobi berantem dan tidak setuju satu sama lain, kini kompak mendukung perang. Kebencian terhadap Jerman nampaknya mengalahkan segalanya pada saat itu. Di luar dugaan, mobilisasi tentara Rusia berjalan dengan sangat cepat. Tentara Rusia yang pada dasarnya sudah sangat besar, membengkak menjadi 3 juta orang di akhir bulan Agustus. Ratusan ribu tentara Rusia dikirim untuk menghadapi tentara Jerman dan Austria-Hungaria. Ini sesuai dengan strategi yang disusun oleh Stavka, serang dengan secepat mungkin saat pasukan Jerman sedang dikonsentrasikan melawan Prancis. Di awal Agustus, pasukan Rusia menyerang dengan sangat agresif. Keberhasilan awal ternyata membutakan mata para jenderalnya. Pasukan Jerman yang tak menyangka Rusia bergerak secepat itu, langsung mundur dan mendatangkan bala bantuan dari barat serta menyusun ulang rencana mereka. Serangan balik Jerman di bawah duet maut dari Jenderal Hindenburg dan Ludendorff berhasil mencapai hasil yang sangat spektakuler. Dalam pertempuran Tannenberg, Jerman menghajar Rusia habis-habisan, membuatnya kehilangan lebih dari 100.000 prajurit reguler yang berpengalaman. Jenderal Samsonov, komandan Rusia di Tannenberg, sampai bunuh diri karena dirinya begitu malu. Sementara itu, kinerja Rusia melawan Austria-Hungaria di front lainnya tampil dengan jauh lebih baik. Invasi ke daerah Galicia masih berjalan sesuai rencana. Desember 1914, situasi seimbang tercapai. Pasukan Rusia sudah kehilangan lebih dari 1 juta personil, tapi pihak Jerman dan Austria-Hungaria juga tak bisa mencapai tujuannya. Kegagalan pasukan Rusia menaklukkan Jerman saat Jerman sedang berkonsentrasi di Prancis, yang berarti melewatkan kesempatan terbaik untuk mengalahkan Jerman. Masalah lainnya adalah pasukan Rusia mulai kekurangan amunisi dan peluru untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Negara Rusia, biarpun adalah negara yang besar, masih didominasi oleh pertanian. Industri senjatanya saja terlalu kecil, sehingga Rusia terpaksa mengimpor peluru yang diproduksi oleh negara-negara lain, termasuk dari rival mereka, yaitu Jerman. Begitu perang dimulai, impor peluru berkurang drastis, dan kini pasukan Rusia mulai kekurangan peluru. Situasi ini tentu saja dimanfaatkan oleh Jerman, di mana tahun 1915, pihak Jerman yang dipimpin oleh Jenderal August von Mackensen sejak bulan April melakukan serangan besar-besaran merebut Polandia, dan baru berhenti di bulan September. Jenderal Jerman berkumis mako yang satu ini benar-benar hebat. Ia berhasil menimbulkan kemunduran besar bagi Rusia di medan perang dan krisis politik di wilayah Rusia. Salah satu kelemahan sistem tersentralisir seperti yang digunakan Rusia bisa diringkas dengan kalimat terkenal yang pernah diungkapkan paman Spider-Man, yaitu "With great power come great responsibility". Kekuasaan dan tanggung jawab itu sebenarnya seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama. Semakin besar kekuasaan yang dipegang, maka semakin besar juga tanggung jawab yang harus dipikulnya.
Berusaha menyangkal tanggung jawab saat memegang kekuasaan sama saja dengan menyangkal kenyataan. Artinya, kalau Tsar Nikolai II berkuasa penuh, semua kegagalan menjadi tanggung jawab beliau juga. Agustus 1915, kaum liberal di Duma langsung bersekutu dengan orang-orang yang lebih radikal menuntut reformasi pemerintah. Tsar Nikolai II malah bereaksi dengan mengangkat dirinya sebagai komandan Stavka. Menteri-menteri dan jenderal-jenderalnya protes, tapi sang Tsar seperti yang bisa ditebak, merespon segala protes ini dengan sikap yang tidak peduli. Di sisi lain, kaum liberal dan radikal mulai mendapatkan posisi saat pejabat-pejabat lama dipecat atau mengundurkan diri akibat kekalahan di medan perang. Biarpun sudah mendapat jabatan, mereka masih menyusun rencana untuk menjatuhkan kekaisaran. Kaum radikal juga mulai menyusun pemerintah bayangan di kota Moskow. Tsar Nicholas II sebenarnya mengetahui eksistensi pemerintah bayangan ini berkat laporan Okhrana. Namun Tsar menolerir pemerintahan bayangan ini sebab dalam pikirannya, bagaimanapun orang-orang di pemerintah bayangan ini adalah para manajer pasukan logistik untuk tentara Rusia. Menyerang pemerintah bayangan di saat genting mungkin saja mengancaukan jalannya perang di garis depan. Pemerintah bayangan ini bukan cuma berhasil menguasai banyak jabatan penting. Kenyataannya, setelah mendapat berbagai kekuasaan, mereka memang berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi yang dipimpinnya. Buktinya produksi peluru meningkat hanya dalam 1 tahun, dan para pejabat ini bahkan berhasil merekrut jutaan tentara baru untuk menggantikan tentara Rusia sebelumnya yang tewas di medan perang. Hasilnya, performa militer Rusia meningkat dibanding tahun 1915. Walaupun perang melawan Jerman masih berlangsung dengan berat, namun di front lainnya, pasukan Rusia terbukti berhasil mengalahkan Turki Utsmani dan Austria-Hungaria. Serangan Brusilov di daerah Galicia misalnya, serangan ini berhasil menghancurkan pasukan Austria-Hungaria. Gak percaya pasukan Rusia sebenarnya bisa begitu gahar? Buktiin sendiri dengan nonton videonya di Inspect History. Nah, untuk mempermudah nonton videonya, Mimin taruh link videonya di kolom deskripsi. Masalah terbesar di tahun 1916, selain kaum radikal dan pemerintah bayangan yang terus-menerus menyerang pemerintah resmi, adalah masalah logistik di kota-kota besar, terutama di kota Saint Petersburg. Makanan mulai sulit didapat, yang sebenarnya hal ini bukan cuma masalah Rusia. Jerman, Austria-Hungaria, dan Turki sebenarnya juga mulai kesulitan makanan akibat blokade Angkatan Laut Inggris. Walau begitu, perbedaan mendasarnya adalah 3 negara lawan Rusia itu tidak memiliki pemerintah bayangan maupun kaum radikal yang dengan semangat terus-menerus menyerang pemerintahan resmi. Kaum radikal mungkin ada, tapi skalanya dan ancaman mereka tidak sebesar di Kekaisaran Rusia. Kekurangan makanan ini bahkan masih diperburuk musim dingin di akhir tahun 1916 dan awal 1917. Nasib Rusia benar-benar bagikan telur di ujung tanduk, yang gerak sedikit maka akan jatuh dan pecah. Saat itu, tidak ada yang bisa menyangka bahwa berbagai masalah ini nantinya menjadi domino yang menyebabkan Kekaisaran Rusia terjatuh dalam revolusi yang sangat berdarah. Di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana kalimat dalam telegram Rasputin yang memberikan peringatan luar biasa bukanlah sekedar peringatan, melainkan semua ucapan yang akan menjadi kenyataan. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspect History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.